Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kami akan melanjutkan pembacaan kitab Riyadul Badi'ah halaman 33. Qauluhu fa in ajaza anil irtija'i istalqa ala wahrihi wa yajibu alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in ajaza mukolamun apes sopoman anil irtija'i saking turu miring istalqa muka solato turu melumah sopoman. Istalqa muka solato turu melumah sopoman ala wahrihi ing ngatasé gegeriman. Wajibul an wajib alaihi ing ngatasé man apa ayarfa yen to ngangkat sopoman ngangkat roksahu ing siraiman bisyai'in ngangkat bisyai'in kelawan suwiji-wiji. Tujuannya rokya ayar fa'aliyas takbilah terapun madhep sopoman al kiblata ing kiblat madhep kiblat biwajihi kelawan wajaiman biwajihi kelawan wajaiman wa ayyajlisah lan yen to lungguh sopoman lirruku ikrono ruku was sujudi lan sujud in amkanahu lamun kongang sopoman lamun kongang ing eman opo zalika mengkuno ruku was sujud. Fa in ajaza muko lamun apes sopoman asyarah muko isyarah sopoman biroksihi kelawan siraiman. Fa in ajaza muko lamun apes sopoman asyarah muko isyarah sopoman bi ajfanihi kelawan piro-piro telapu animan. Fa in ajazah muka lamun apes sopoman ajro muka ngelakonono sopoman arkanas sholati ing piro-piro rukuni sholat arkanas sholati ing piro-piro rukuni sholat ala kolbihi ing ngatasé atiniman ala kolbihi ing ngatasé atiniman. Wa fi jami'i dzalika lan ing dalam sekabehane mengkuno mawukur layang kusuk ora kurang min ajrihi saking ganjara diman opo syai'un suwiji-wiji Bismillahirrahmanirrahim. Fa in ajaza anil irtija'i istalqa ala wahrihi wa yajibu alaihi ayyarfa'a ra'sahu bi syai'in yastaqbilal qiblata biwajhihi wa ayyajlisa lirruku'i was-sujud in amkanahu dzalika. Jadi bila mana orang tersebut tidak mampu sholat dengan tidur miring supaya tidur dengan terlentang wa yajibu alaihi ayyarfa'a ra'sahu bi syai'in ila akhirih dan wajib kepalanya itu supaya diangkat dengan sesuatu sekira bisa menghadap pada kiblat. Berarti tidurnya itu supaya menggunakan bantal dan bantalnya agak tinggi sekira wajahnya itu nanti bisa menghadap pada kiblat. Wa ayyajlisah lirruku'i was sujud in amkanahu dzalika dan ketika mau ruku' dan sujud supaya dilakukan dengan cara duduk. Jadi ruku' dan sujudnya supaya duduk apabila mampu untuk melakukan ruku' dan sujud dengan cara duduk. Fa in ajaza asyara bi ra'sihi. Bila mana tidak mampu dengan cara tidur terlentang supaya apabila sujudnya atau dan rukuknya tidak mampu dengan cara duduk supaya isyarah dengan kepala. Jadi supaya isyarah dengan kepala nanti wa yuqarribu jabhatahu minal ardi ma amkana wa in al-sujud afad. Nah nanti isyarahnya dengan kepala jadi antara rukuk dan sujud supaya ada perbedaan. Jadi kalau sujud itu supaya lebih mendekat pada bumi. Fa in ajaza asyarah fa in ajaza mukolamun
asa sopoman asaroh muka isaro sopoman bi ajfanihi kelawan piro-piro telapu animan, kelawan piro-piro telapu animan. Jadi bila mana tidak bisa dengan cara tidur terlentang, maka supaya niki saya ulangi lagi, fa'in ajazah, apabila sujud dan rukuknya tidak mampu untuk dilakukan dengan cara isyarah menggunakan kepala. Tadi niki masalah tetap masalah sholat dengan cara tidur terlentang. Ketika tidak mampu sholat dengan tidur miring supaya tidur terlentang. Ketika tidur terlentang, kepala itu wajib agak tinggi dengan sekira wajah bisa menghadap kepada kiblat. Wa ayyajlisa lirruku'i wasujud in amkanahu dzalika. Dan ketika mau melakukan rukuk dan sujud supaya duduk. Kalau memang mampu untuk melakukan rukuk dan sujud dengan cara duduk, berarti rukuk dan sujudnya itu seperti orang yang sholat duduk. Fa'in asyara biroks, fa'in ajaza asyara biroksihi. Bila mana rukuk dan sujudnya tidak mampu dilakukan dengan cara duduk, supaya rukuk dan sujudnya isyarah menggunakan kepala. Fa'in ajaza asyara bi ajfanihi. Dan apabila rukuk dan sujudnya itu tidak mampu dengan cara isyarah menggunakan kepala, supaya isyarah dengan mata. Berarti nanti kalau isyarah dengan mata itu ya jelas tidak bisa untuk membedakan, oh nanti kalau rukuk berarti agak lebar matanya, nanti kalau ada redup ya tidak. Kecuali kalau masalah kepala, kalau isyarah masalah kepala antara rukuk dan sujud supaya dibedakan. Fa'in ajaza ajro arkanas sholati ala qalbihi. Bila mana orang yang sholat terlentang tadi, tidur terlentang tadi, isyarah rukuk dan isyarahnya tidak mampu untuk isyarah dengan mata, maka supaya melakukan rukun-rukunnya sholat itu dengan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Nah nanti ketika rukuk ya kita baca Allahu Akbar subhana rabbiyal azim wa bihamdihi sami'allahu liman hamida Allahu Akbar subhana rabbiyal azim. Itu dilakukan pada hati. Wa fi jami'i dzalika la yanqusu min ajri syai'in. Dan masalah pahalanya sholat tidak akan berkurang. Jadi sekalipun orang itu sholatnya dengan cara sholat tidur, sholat duduk, sholat tidur miring, sholat tidur terlentang, rukuk dan sujudnya dengan duduk, ila akhir, semua itu tidak mengurangi kepada pahala. Kenapa? Karena masalahnya memang orang tersebut benar-benar tidak mampu untuk melakukan sholat berdiri. Waya juzulan wenang lil qadiri katwe wong kang kuwasa apa ayu sholli yen to salat sapa qadir an nafla ing salat sunat wenang qaidan hale lungguh sapa qadir wa muttajian lan turu miring sapa qadir. Lakin sawabul qaidi, tetapi utawi ganjarane wong kang lungguh iku nisfu sawabil qaimi, separone ganjarane wong kang ngadeg. Wasawabul muttaji'i, utawi ganjarane wong kang turu miring iku nisfu sawabil qaidi, separone ganjarane wong kang lungguh. Separone ganjarane wong kang lungguh. Waya juzu bismillahirrahmanirrahim waya juzu lil qadiri ayyusalliyan nafla qa'idan wa muttaji'an lakin thawabul qa'idi nisfu thawabil qa'im wa thawabul muttaji' nisfu thawabil qa'id.
Sedangkan masalah sholat sunat bagi orang yang mampu berdiri, kalau sholat sunat boleh sholat duduk. Mampu berdiri boleh sholat sunat dengan cara tidur miring. Mampu berdiri boleh sholat ini dengan cara duduk dengan tidur miring. Tapi masalah pahalanya yang beda. Sholat dengan cara duduk, sholat sunat duduk, padahal dia itu mampu untuk berdiri. Berarti pahalanya sholat sunat duduk itu separuh dari pahalanya sholat berdiri. Wasawabul muttaji'in nisfu sawabil qa'idi. Sedangkan sholat sunat tidur miring pahalanya separuh dari orang yang sholat duduk. Jadi pahalanya sholat sunat tidur miring karena masih mampu untuk berdiri separuh dari pahalanya orang yang sholat duduk. Berarti berkurang. Kalau sholat wajib tadi itu kan selama mampu berdiri wajib berdiri. Selama ini bisa duduk dengan cara dipegang. Itu termasuk gimana? Ada orang bisa duduk, sholat duduk tapi dengan cara dipegang, maka itu termasuk mampu untuk melakukan sholat duduk. Berarti tidak boleh sholat dengan cara tidur miring. Bismillahirrahmanirrahim. Wan salisu utawi kang nomor 3 iku takbiratul ikhrami. Takbiratul ihram iku takbiratul ihram wa yata'ayyanu lan tati tertentu fiha ing dalam takbiratul ihram apa Allahu akbar, lafaz Allahu akbar. Fala tasihu muqarasah apa takbiratul ihram bi ghairi dzalika kelawan liyani mengkunu Allahu akbar lil qadiri katwe wong kang kuwasa alaihi ing ngatasé Allahu akbar. Wal ajizu utawi wong kang apes anhu saking Allahu akbar iku yakti nekanono sapa ajiz bima kelawan barang silaima qadara kang kuwasa sapa ajiz alaihi ing ngatasé ma walau bi ghairil arabiyati senajan kelawan liyani lughat arabiyah. Jadi rukunnya sholat yang nomor 3 adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram lafadznya itu tertentu kepada lafadz Allahu akbar. Ini takbiratul ihram niat itu bersamaan dengan takbiratul ihram. Jadi usolli fardhu zuhri 4 raka'atin ada mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala Allahu akbar. Bacaan takbiratul ihram itu boleh panjang, tapi panjangnya jangan sampai melebihi 7 alif 14 harokat. Kenapa bisa panjang? Karena takbir itu kan bersama niat. Niat itu kapan? Niat itu bersamaan dengan takbiratul ihram. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin ada mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala Allah. Hati lesan mengucapkan lafaz Allah, hati mengucapkan niat. Ingat, kalau niat fardu yang wajib diucapkan adalah qasdu ta'rid ta'in usolli fardhu zuhri. Itu 3. Yang lain hukumnya sunnah hayat. Jadi lafaz takbir khusus tertentu kepada lafaz Allahu akbar. Fala tasihu bi ghairi lil qadiri alaihi. Tidak bagi yang mampu mengatakan lafaz Allahu akbar, tidak boleh menggunakan lafaz yang lain. Tidak boleh menggunakan lafaz yang lain. Allahu akbar pakai Allah maha besar. Dan ini Allahu akbar, Allahul qadir,
Al-Qadir Allah tidak bisa, Akbarullah nggak bisa. Jadi menggunakan lafaz Allah. Nah, sekarang kalau mampu mengucapkan lafaz Allah harus pakai lafaz Allahu Akbar. Wal ajizu anhu ya'ti bima qadara alaihi walau bighairil arabiyah. Apabila tidak mampu mengucapkan kalimat Allahu Akbar, boleh dengan lafaz yang lain, sekalipun menggunakan bahasa selain bahasa Arab, pakai bahasa Indo, pakai bahasa Arab, bahasa Arab tidak mampu, bahasa Indonesia bisa, bahasa Inggris boleh, terserah semampunya. Wasunnatu utawi kang sunnat akibah hadi takbirati ing dalam sause ikilah takbir. Ing dalam sause ikilah takbir iku ayyaqra'ah yento muca sapa man muca doa al iftitahi ing doa iftitah. Summa yata'awwadu mukonuli muca ta'awud sapa man minasyaitani saking setan ar-rajim kang den ranjam sapa setan. Jadi setelah mengucapkan takbiratul ihram, sunnatnya membaca doa iftitah. Sunnatnya membaca doa iftitah. Kemudian setelah membaca doa iftitah, membaca ta'awud. Itu hukumnya sunat. Yang wajib adalah rukun sholat. Warrabi'u utai kang nomor 4 iku qiraatul fatihati muca fatihah. Iku qiraatul fatihati muca fatihah bil basmalati kelawan basmalah fi qiyami kulli rakaatin ing dalem ngadeke saben-saben rakaat. Rukun salat yang nomor 4 adalah membaca surat Fatihah bersamaan basmalahnya setiap rakaat. Bismillah itu masuk pada surat Fatihah, jadi masuk pada rukun yang nomor 4. Ta'awud, bacaan surat itu hukumnya sunat. Sekarang gini, bagaimana ketika antara kita itu membaca doa iftitah dengan tidak, tapi kita itu membaca doa iftitah tanpa membaca surat, atau membaca surat tidak membaca doa iftitah, lebih baik mana yang ditinggalkan? Lebih baik meninggalkan bacaan surat tapi membaca doa iftitah. Wal masbuku utawi makmum masbuk wal masbuku utawi makmum masbuk iku yatahammaluha yen to nanggung ing masbuk sop anhu saking iku yatahammalu nanggung ing Fatihah anhu saking masbuk sopo al imamu imam ingkana lamun onu sopo imam iku ahlan ahli litahammuli maring nanggung Fatihah. Sedangkan bagi makmum masbuk Fatihahnya ditanggung oleh imam apabila imam itu termasuk orang yang ahli menanggung. Artinya gimana? Bacaan Fatihahnya benar. Kalau bacaannya Fatihah tidak bisa, berarti orang itu tidak bisa menanggung Fatihahnya makmum masbuk. Kalau demikian, makmum masbuk harus baca Fatihah sendiri. Wajibulan wajib opo tartibul Fatihati tartipe Fatihah wa muwalatuha lan nulini Fatihah. Lan nulini Fatihah wa tajwidu hurufiha. Lan bagusakan piro-piro hurufi Fatihah. Wa mura'atu tasdidatiha lan ngrekso piro-piro tasdite Fatihah al-arba'ata asyrata kang 14. Waman utawi sapa ni wong iku ajaza apes sapa man anil Fatihati saking maca Fatihah qara'a muka maca sapa man sapa ajiz sapa man ajaza badalah ing gantini Fatihah sab'a ayatin ing pitu kelawan pitu piro-piro ayat minal Qur'ani saking Al-Qur'an. Wajibu bismillahirrahmanirrahim wajibu tartibul Fatihati wa muwalatuha wa tajwidu hurufiha wa mura'atu tasdidaha al-arba'ati asyrah.
Dan di dalam bacaan surat Fatihah itu harus tartib, wajib tartib dan mualah. Artinya mualah antara ayat satu dengan yang lain jangan sampai dipisah terlalu lama. Wa tajwidu hurufnya dan huruf-hurufnya supaya jelas. Bismillahirrahmanirrahim wa mura'atu tasdid dan masalah tasdidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi masalah terutama iyyaka. Kalau tasdidnya lafaz iyyaka dihilangkan, maka akhirnya kita itu bukan menyembah kepada Allah, bukan minta tolong kepada Allah, tapi minta tolong kepada berhala. Waman ajaza anil Fatihah qara'a badala ayatin minal Qur'an. Bila mana tidak mampu membaca surat Fatihah supaya diganti dengan ayat Al-Qur'an sebanyak 7 ayat. Jadi bacaannya sebanyak 7 ayat. Fa in ajaza mukolamun apa sopoman anil Qur'ani saking Al-Qur'an ata mukonekanono sopoman bisa ati anwain kelawan pitu piro-piro warnu minal zikri saking zikir. Bila mana tidak mampu membaca Al-Qur'an 7 ayat Al-Qur'an tidak bisa, maka supaya membaca zikir sebanyak 7 macam zikir. Fa in ajaza mukolamun apes sopoman anid zikri saking zikir waqafa muko ngateka sopoman sakitan hale wong kang meneng biqadriha kelawan kira-kirane Fatihah wala yutarjimu lan ora kena nerjemah sopoman anha saking Fatihah. Bila mana tidak mampu zikir cukup dengan berdiri, perkiraan lamanya itu seperti baca Fatihah dan tidak boleh membaca dengan artinya surat Fatihah. Dari kami cukup sekian, apabila ada kekurangannya kami mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.